Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian, Bapak Firdaus Wajidi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi pendahuluan penelitian. Nah, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Akif Madani Fasya, lalu Dava Rafael, Muhammad Khairil Wildan, serta saya Nabila Zahra Kasbiarto. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Akif. Oke, yang pertama ada pengertian. Wilkinson 1991 menyebutkan hal berikut. Pendahuluan adalah bagian dari makalah yang memberikan informasi latar belakang kepada pembaca untuk penelitian yang dilaporkan dalam makalah. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka kerja untuk penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana kaitannya dengan penelitian lain. Next, ada urgensi pendahuluan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan diperlukan untuk menetapkan kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Yang kedua ada pendahuluan menetapkan masalah atau kekhawatiran yang mengarah pada penelitian dengan menyampaikan informasi tentang sesuatu masalah. Ketiga, pendahuluan diperlukan untuk menciptakan minat pembaca pada topik. Next, yang keempat ada pendahuluan menetapkan masalah yang mengarah pada penelitian. Yang kelima, pendahuluan menempatkan studi dalam konteks literatur ilmiah yang lebih besar. Yang keenam, pendahuluan diperlukan untuk menjangkau audiens tertentu. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Khairil. Terima kasih Nabila atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang abstrak. Pertama, definisi abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari isi penelitian yang membantu pembaca memahami elemen penting dengan cepat. Ini biasanya abstrak diletakkan di awal penelitian dan sangat berguna untuk proposal penelitian serta tesis atau disertasi. Menurut pedoman apa, abstrak seringkali dianggap sebagai paragraf paling penting dalam sebuah karya. Adapun komponen-komponen utama abstrak ialah yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir implikasi praktis. Yang pertama, latar belakang masalah. Mulailah dengan menjelaskan isu atau masalah yang memerlukan penelitian. Contohnya bisa berupa isu sosial seperti penyebaran AIDS atau kehamilan remaja. Ini membantu menunjukkan relevansi penelitian. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Nyatakan dengan jelas apa tujuan penelitian Anda. Sebutkan fenomena yang sedang dieksplorasi, siapa partisipan yang terlibat, dan lokasi penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Jelaskan data apa yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup jenis data dan cara pengumpulan data. Yang keempat, hasil penelitian. Sebutkan tema atau temuan utama yang mungkin muncul dari penelitian Anda. Ini bisa berupa hasil statistik atau wawasan dari metode campuran. Dan yang terakhir, implikasi praktis adalah akhiri dengan menyebutkan siapa saja yang akan mendapat manfaat dari penelitian ini dan mengapa temuan tersebut begitu penting. Next. Nah, ini adalah contoh abstrak. Yang pertama ada masalah di situ. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurangnya wanita dalam kompetisi bela diri. Itu kalimat pertama yang berstruktur masalah dulu. Yang kedua, tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi motivasi atlet wanita dalam kompetisi taekwondo. Nah, yang ketiga, cara pengumpulan data.
Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 4 peserta turnamen taekwondo wanita yang kemudian dianalisis. Yang keempat, hasil penelitiannya berupa tema atau temuan tadi, yaitu temuan mengarah pada 3 tema, yaitu dukungan sosial, efisiensi diri, dan orientasi tujuan. Yang terakhir, implikasi hasil, implikasi praktis yang dapat itu kalimatnya yang dapat membantu meningkatkan motivasi atlet wanita dalam bela diri. Cukup sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Khairil. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Dava Rafael. Selanjutnya, pendahuluan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods. Penelitian kualitatif, karakteristik dari masalah penelitian kualitatif. Yang pertama, konsep belum matang karena kurangnya teori dan penelitian sebelumnya yang mencolok. Yang kedua, gagasan bahwa teori yang tersedia mungkin tidak akurat, tidak pantas, atau bias karakteristik dari masalah penelitian kualitatif. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena dan untuk mengembangkan teori. Yang keempat, sifat fenomena mungkin tidak cocok untuk ukuran kuantitatif. Lalu pendahuluan penelitian kualitatif. Satu, dalam proyek kualitatif, penulis akan mendeskripsikan masalah penelitian yang dapat dipahami dengan baik dengan mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena. Yang kedua, pengenalan kualitatif dimulai dengan pernyataan pengalaman pribadi dari penulis, seperti yang ditemukan dalam studi fenomenologis Mustakas 1994. Yang ketiga, menggunakan sudut pandang pribadi orang pertama subjektif di mana peneliti memposisikan dirinya dalam narasi. Tipu, tipu. Terus contoh pendahuluan penelitian kualitatif. Satu, urban sprawl. Perlu dieksplorasi karena belum diperiksa di daerah tertentu di suatu negara bagian. Yang kedua, anak-anak di kelas dasar memiliki kecemasan yang mengganggu pembelajaran. Terus selanjutnya ada kuantitatif. Yang pertama, dalam proyek kuantitatif peneliti memajukan teori untuk diuji. Yang kedua, peneliti akan memasukkan tinjauan substansial dari literatur untuk mengidentifikasikan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab. Yang ketiga, pendahuluan kuantitatif ditulis dari sudut pandang impersonal dan dalam bentuk lampau untuk menyampaikan objektivitas. Yang ketiga, dalam yang keempat, sorry, dalam proyek kuantitatif, masalah paling baik diatasi dengan memahami faktor atau variabel apa yang memengaruhi suatu hasil. Terus selanjutnya ada contoh dari kuantitatif. Contohnya, sebagai tanggapan terhadap pemotongan pekerja, masalah bagi semua karyawan, seorang penyelidik mungkin berusaha untuk menemukan faktor apa yang mengaruhi bisnis untuk melakukan perampingan. Terus yang terakhir ada mixed method. Penekanannya mungkin berujung ke arah penelitian kuantitatif atau kualitatif, dan pendahuluan akan mencerminkan penekanan tersebut. Contohnya yang pertama, hubungan antara perilaku merokok dan depresi di kalangan remaja. Yang kedua, proyek ini awalnya dapat menjelaskan hubungan antara perilaku menampilkan pola merokok dan depresi yang berbeda. Dengan fase pertama proyek ini sebagai kuantitatif, pendahuluan dapat menekankan pendekatan kuantitatif dengan dimasukkannya teori yang memprediksi hubungan ini dan tinjauan substantif literatur. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya ada model pendahuluan. Model pendahuluan ini pendekatan untuk menulis pengantar studi
penelitian yang dibangun di atas kesenjangan yang ada di dalam literatur. Ini mencakup unsur-unsur menyatakan masalah penelitian, meninjau studi sebelumnya tentang masalah tersebut, menunjukkan kekurangan dalam penelitian, dan memajukan signifikan penelitian. Nah, model pendahuluan ini merupakan tempat umum untuk menulis pengantar yang baik. Selain itu, pendahuluan ini sebagai pendekatan populer yang digunakan dalam ilmu sosial. Setelah strukturnya dijelaskan, pembaca akan menemukannya muncul berulang kali dalam banyak studi penelitian yang terbitkan. Nah, pendahuluan terdiri dari 5 bagian, dan paragraf terpisah dapat dikhususkan untuk setiap bagian. Untuk pendahuluan sekitar 2 halaman. Yang pertama, nyatakan masalah penelitian. Yang kedua, tinjau studi yang telah mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, menunjukkan kekurangan dalam penelitian. Yang keempat, majukan pentingnya studi untuk audiens tertentu. Serta yang kelima, nyatakan pernyataan tujuan. Ini adalah ilustrasi dari pendahuluan. Saya yang mengambil 2 bagian. Itu yang pertama masalahnya secara singkat yaitu sebelum tinjauan tiap bagian. Berikut adalah contoh yang baik dari studi kuantitatif yang diterbitkan oleh Terenzini, Cabrera, Kolbeck, Brodklund, dan Parente 2001 di Journal of Higher Education dan berjudul Keragaman Ras dan Etnis di Kelas. Mengikuti setiap bagian utama dalam pendahuluan. Kami secara singkat menyoroti komponen yang dibahas. Yaitu yang pertama, sejak disahkannya Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 1965, perguruan tinggi dan universitas Amerika telah berjuang untuk meningkatkan keragaman ras dan etnis siswa dan anggota fakultas mereka. Dan tindakan afirmatif telah menjadi kebijakan pilihan untuk mencapai heterogenitas itu. Nah, di sini merupakan bagian yang mana penulis menyatakan kalimat naratif untuk menciptakan minat pembaca. Dan seterusnya ada berupa rumusan masalahnya, tujuannya, dan yang lainnya. Berikutnya adalah masalah penelitian. Bagian yang kedua dari pendahuluan adalah masalah penelitian atau yang sering disebut dengan rumusan masalah. Dalam artikel Terenzini dan rekan-rekannya 2001, kalimat pertama mencapai kedua tujuan utama untuk pendahuluan. Yang pertama, membangkitkan minat dalam penelitian. Yang kedua, menyampaikan masalah atau masalah penelitian yang berbeda. Karena dalam pendahuluan itu sangat penting untuk membangkitkan minat dalam penelitian agar pembaca tertarik untuk membaca penelitian kita. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk kalimat pembuka dan disebut juga sebagai kalimat naratif, yaitu kata-kata yang berfungsi untuk menggambar, melibatkan, atau memikat pembaca ke dalam penelitian. Nah, langkah-langkah untuk membuat masalah penelitian yaitu, pertama, pelajari dulu kalimat pertama di jurnal terkemuka di berbagai bidang studi. Lalu yang seringkali jurnalis ini memberikan contoh yang baik dalam kalimat utama artikel. Jadi saat kita ingin membuat masalah penelitian, pelajari dulu kalimat pertama dari jurnal tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi dengan jelas masalah yang mengarah pada kebutuhan untuk penelitian. Seperti kita sudah menetapkan judul penelitian apa yang akan kita bahas, lalu kira-kira masalah apa aja yang bakal kita bahas di penelitian kita. Nah, masalah penelitian dalam sebuah penelitian mulai menjadi jelas ketika peneliti bertanya, apa kebutuhan untuk penelitian ini? Atau masalah apa yang mempengaruhi kebutuhan untuk melakukan penelitian ini? Seperti, kenapa kita melakukan penelitian ini? Nah, saat ingin merancang paragraf pembuka proposal yang mencakup masalah penelitian, ada beberapa tips yang kami jabarkan. Yang pertama, tulis kalimat pembuka yang akan merangsang minat pembaca serta menyampaikan masalah yang dapat dipahami oleh khalayak luas. Yang kedua, jangan menggunakan kutipan terutama yang panjang dalam kalimat utama. Yang ketiga, pertimbangkan jauhi ekspresi idiopatik atau frasa mati. Seperti metode kuliah tetap menjadi sapi suci di antara sebagian besar infrastruktur perguruan tinggi dan universitas. Nah, kata sapi suci ini sudah ekspresinya terlalu idiomatik ya. Nah, yang keempat, pertimbangkan informasi numerik untuk dampak. Misalnya, setiap tahun diperkirakan 5 juta orang Amerika mengalami kematian anggota keluarga dekat.
Yang kelima, mengidentifikasi dengan jelas masalah penelitian, yaitu dilema masalahnya. Terus tanyakan dulu pada diri kita sendiri, apakah ada kalimat tertentu di mana eh, saya menyampaikan masalah penelitian. Selanjutnya, tunjukkan mengapa masalah itu penting. Caranya yaitu dengan mengutip banyak referensi yang membenarkan perlunya mempelajari masalah tersebut. Mungkin dengan cara yang kurang bercanda, kami mengatakan pada siswa bahwa jika mereka tidak memiliki solusi referensi yang dikutip di halaman pertama proposal, maka itu peneliti itu tidak memiliki studi ilmiah. Selanjutnya adalah pastikan bahwa masalah itu dibingkai dengan cara yang konsisten. Yaitu dengan cara konsisten dengan seperti apa? Dengan pendekatan penelitian. Misalnya eksplorasi dalam kualitatif, memeriksa hubungan atau prediktor dalam kuantitatif, dan salah satu pendekatan dalam penyelidikan metode campuran. Yang terakhir, pertimbangkan dan tulis apakah ada satu masalah yang terlibat dalam studi kita. Nah, selanjutnya adalah penelitian untuk menjawab permasalahan. Nah, dalam pendahuluan, bagian ini harus merangkum kelompok besar studi alih-alih individual. Pada bagian ini, peneliti merenungkan peta literatur mereka dan melihat dan meningkatkan kategori luas di bagian atas. Nah, pada bagian ini menunjukkan peneliti menunjukkan semua literatur yang digunakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk membenarkan pentingnya penelitian. Karena ketika kita merangkum literatur yang tadi sudah kita gunakan, jadi masyarakat tuh tahu studi kita nih untuk apa dan kita harus membenarkannya dengan tadi membuktikan literatur. Yang kedua adalah untuk membuat perbedaan antara studi sebelumnya dan yang diusulkan. Jika kita membuat penelitian di pendahuluan ini di bagian meninjau studi harus terdapat perbedaan antara studi sebelumnya dan diusulkan. Karena jika tidak ada perbedaan maka penelitian yang kita lakukan tuh tidak memberikan inovasi apapun. Selanjutnya, nah untuk meninjau literatur yang terkait dengan masalah penelitian untuk pengantar proposal, terdapat beberapa tips yang dapat dikembangkan. Yang pertama ini, merujuk ke literatur dengan meringkas kelompok studi, bukan yang individu. Jadi tidak seperti fokus pada studi tunggal, itu kita fokus ke kelompok studi. Yang kedua itu, tempatkan referensi dalam teks di akhir paragraf atau di akhir titik ringkasan. Kenapa? Hal ini diperlukan untuk mengurangi penekanan studi tunggal. Lalu yang ketiga, tinjau studi yang menggunakan pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Yang keempat, temukan literatur terbaru untuk diringkas. Nah, literatur yang kita gunakan sebaiknya dalam jangka waktu yang 10 tahun terakhir. Jika terlalu lama itu sudah terlalu lain gitu zamannya. Next, kekurangan dalam literatur masa lalu. Setelah kita memajukan masalah dan meninjau literatur tentang penelitian yang kita akan ambil, nah peneliti kemudian mengidentifikasi kekurangan yang ditemukan dalam literatur. Lalu yang kedua, kekurangan dalam literatur ini mungkin karena topik yang belum dieksplorasi dengan kelompok, sampel, atau populasi tertentu. Literatur tuh mungkin perlu direplikasi atau diulang untuk melihat apakah temuan yang sama berlaku karena hasil yang beragam, mengingat sampel orang baru atau situs baru untuk dipelajari. Nah, yang ketiga, selain menyebutkan kekurangan, penulis proposal perlu memberitahu bagaimana studi yang mereka rencanakan akan memperbaiki atau mengatasi kekurangannya. Baik, tips dalam mengembangkan proposal saat mengidentifikasi kekurangan dalam proyek masa lalu. Yang pertama, mengutip beberapa kekurangan untuk membuat kasus ini lebih kuat. Yang kedua, mengidentifikasi secara khusus kekurangan penelitian lain. Yang ketiga, menulis tentang bidang-bidang yang diabaikan oleh penelitian sebelumnya. Serta yang keempat, diskusikan bagaimana studi yang diusulkan akan memperbaiki kekurangan ini. Nah, yang terakhir itu ada signifikan studi bagi audiens.
Dengan masukan bagian ini, penulis tuh menciptakan alasan yang jelas untuk pentingnya penelitian ini. Nah, semakin banyak audio yang dapat disebutkan, maka semakin besar pentingnya penelitian ini. Jadi, di bagian terakhir itu sangat penting untuk alasan-alasan yang jelas ini kenapa kita melakukan penelitian ini, terus juga audiensnya untuk siapa aja. Lebih baik untuk dituliskan se- semuanya agar tahu betapa besar pentingnya penelitian ini. Nah, dalam merancang bagian ini, seseorang mungkin menyertakan tiga hal berikut. Yang pertama, 3 atau 4 alasan bahwa penelitian ini menambah penelitian ilmiah dan literatur di lapangan. Yang kedua, 3 atau 4 alasan tentang bagaimana penelitian membantu meningkatkan praktik. Lalu yang terakhir, 3 atau 4 alasan mengapa penelitian akan meningkatkan kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Itu saja, kami mohon maaf jika kekurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.